Kain penyembuh. Mukjizat yang diturunkan melalui nabi yang menyembuhkan dengan izin Allah. Pernahkah kamu mendengar tentang kain yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan penyakit? Ini bukan cerita biasa, tetapi sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah melalui nabi. Sebuah kain yang mampu menyembuhkan penyakit, hanya dengan izinnya. Bagaimana bisa kain biasa memiliki kekuatan seperti itu? Ikuti kisahnya, dan saksikan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Jangan lupa untuk subscribe dan beri komentar dari daerah mana kalian berasal. Mari kita sama-sama gali lebih dalam tentang mukjizat yang luar biasa ini. Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebuah kain bisa menjadi jalan menuju kesembuhan? Mungkin terdengar seperti cerita fantasi. Namun kenyataannya, kain yang bisa menyembuhkan penyakit ini ada dalam sejarah panjang umat Islam. Kisah ini dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai sosok yang penuh dengan mukjizat. Salah satunya adalah mengenai kain yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit. Kain ini bukanlah benda biasa, namun sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyembuh. Sebuah kain yang jika dipakai dengan penuh keyakinan dan doa, bisa memberikan kesembuhan atas izinnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa kain ini bukanlah penyembuh dengan sendirinya. Keajaiban yang tampak dari kain ini bukan berasal dari kekuatan fisiknya, melainkan dari keberkahan yang Allah berikan. Kain ini menjadi simbol bagi umat Islam bahwa segala kesembuhan datang darinya. Dalam hidup kita, terkadang kita merasa terjebak dalam kesulitan atau kesakitan yang tiada henti. Tetapi, dalam setiap ujian yang datang, kita diingatkan bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar. Kain yang diberkahi ini adalah salah satu cara Allah menunjukkan betapa dekatnya Dia dengan hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri. Bayangkan, seorang sahabat Nabi yang sakit parah, mungkin sudah putus asa karena beragam pengobatan yang dicoba. Namun, setelah mendapatkan kain yang diberkahi oleh Nabi dan memakainya dengan penuh doa, dia bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Allah memberikan kesembuhan melalui kain itu. Keberkahan kain ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap benda, di balik setiap kejadian, selalu ada kekuasaan Allah yang tak terbatas. Ini adalah sebuah pesan bahwa kita sebagai umatnya, meskipun dihadapkan dengan berbagai ujian hidup, harus selalu yakin bahwa Allah senantiasa memberi jalan keluar. Kain ini, meski tampak sederhana, mengajarkan kita tentang pentingnya niat dan doa. Dalam setiap langkah kita, tidak hanya materi atau usaha duniawi yang harus kita utamakan, tetapi juga hubungan kita dengan Allah. Kain ini mengingatkan kita untuk selalu menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kondisi. Maka, walau dunia ini penuh dengan tantangan, kita tahu bahwa Allah selalu memberikan cara untuk membantu kita keluar dari kesulitan, baik itu dalam bentuk kain, doa, atau hal-hal yang tampaknya sederhana namun penuh dengan berkah. Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah, memiliki berbagai mukjizat yang luar biasa. Beliau bukan hanya dikenal karena wahyu Al-Quran yang diterimanya, tetapi juga karena berbagai keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Salah satu mukjizat yang tidak banyak diketahui adalah tentang kain yang diberkahi oleh Nabi untuk menyembuhkan penyakit. Kain ini bukan sekadar benda biasa, tetapi menjadi sarana yang dapat menyampaikan keberkahan dari Allah kepada umatnya. Inilah yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan bisa datang dalam berbagai bentuk yang tak terduga. Kita sering mendengar cerita tentang para nabi dan mukjizat mereka, namun kadang kita lupa untuk mengingat bahwa setiap mukjizat yang diturunkan itu adalah tanda dari kasih sayang Allah yang tiada tara. Mukjizat kain ini mengajarkan kita bahwa Allah memberikan kemudahan dan solusi atas setiap permasalahan umatnya, bahkan dalam bentuk yang tampaknya sederhana seperti sebuah kain. Tapi, kain ini bukan sekadar alat, melainkan sarana untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan kuasanya yang tidak terhingga. Dengan menggunakan kain ini, seseorang tidak hanya mencari kesembuhan fisik, tetapi juga mencari kedekatan dengan Allah. Dalam kehidupan Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizat ini menjadi simbol dari pesan yang lebih dalam, yakni bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini
adalah atas izin Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan sepotong kain, jika Allah menghendaki, bisa menjadi sarana penyembuhan bagi umatnya yang tengah diuji dengan penyakit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Allah. Apapun yang Dia kehendaki, pasti terjadi. Kain ini adalah salah satu contoh dari bagaimana segala sesuatu yang kita anggap biasa, bisa menjadi luar biasa jika diberkahi dengan izinnya. Satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah bagaimana sebuah kain bisa menyembuhkan penyakit. Sebagian orang mungkin akan meragukan dan mempertanyakan kekuatan kain tersebut. Tetapi bagi umat Islam yang beriman, kain ini adalah sebuah perantara, sebuah sarana yang diberikan Allah untuk menyampaikan rahmat-Nya. Kain ini bukanlah benda magis, melainkan sebuah benda yang diberkahi, yang hanya dapat memberikan manfaat dengan izin Allah. Kekuatan sebenarnya berasal dari doa yang mengiringi pemakaiannya. Tanpa doa dan keyakinan kepada Allah, kain ini tidak akan memberikan manfaat. Penyembuhan yang datang melalui kain ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan ketulusan hati. Ketika seseorang memakai kain ini dengan penuh keyakinan, ia menyandarkan harapan dan doa hanya kepada Allah. Dalam setiap tindakan, kita diajarkan untuk selalu ingat bahwa penyembuhan sejati hanya datang darinya. Keberkahan kain ini bukan karena kain itu sendiri, melainkan karena Allah yang memberinya kekuatan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa segala sesuatu yang kita terima dalam hidup harus selalu kita syukuri. Dan jangan sampai kita lupa bahwa hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Doa adalah kunci utama dalam setiap proses penyembuhan. Ketika seseorang berdoa dan memohon kepada Allah dengan penuh harapan, dan kain diberkahi itu dipakai dengan niat yang baik, Allah akan memberikan kesembuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Penyembuh, dan Dia berhak memilih cara-caranya untuk menyampaikan rahmat-Nya. Mukjizat ini mengajarkan kita untuk terus berdoa, berusaha, dan bertawakal. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya yang tulus berdoa, tanpa memberi jawaban yang terbaik. Sudah banyak kisah dari umat Islam yang mendapatkan kesembuhan melalui kain yang diberkahi ini. Ada orang yang sebelumnya menderita penyakit yang sangat parah, tidak ada harapan lagi. Namun setelah menggunakan kain ini dan berdoa dengan penuh keyakinan, mereka merasakan kesembuhan yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan hamba-Nya yang beriman dalam kesulitan, tanpa memberikan jalan keluar. Setiap cerita tentang kain ini memberikan bukti bahwa Allah selalu mendengarkan doa hamba-Nya yang tulus. Salah satu kisah yang banyak beredar adalah tentang seorang pria yang sakit keras, dan tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya. Setelah menerima kain yang diberkahi oleh seorang ulama, pria tersebut memakainya dengan penuh doa dan keikhlasan. Tak lama setelah itu, ia merasakan perubahan pada tubuhnya. Penyakit yang sudah bertahun-tahun diderita mulai sembuh, dan akhirnya ia kembali sehat seperti semula. Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk memberikan kesembuhan kepada hamba-Nya yang berdoa dengan tulus. Kesembuhan yang datang bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Kain ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian hidup, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu memberikan jalan untuk menyembuhkan, baik itu melalui obat, kain yang diberkahi, atau cara lainnya yang tidak kita duga. Dalam setiap kisah kesembuhan, kita diajarkan untuk tetap yakin dan berserah diri kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam setiap mukjizat yang diberikan oleh Allah, doa memainkan peran yang sangat penting. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk memohon rahmat dan kasih-Nya. Kain yang diberkahi ini hanya akan memberikan manfaat jika disertai dengan doa yang tulus. Doa adalah kunci yang membuka pintu kesembuhan. Tanpa doa, kita tidak dapat merasakan keberkahan yang ada pada kain tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kita dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses penyembuhan. Allah tidak membatasi caranya dalam memberikan pertolongan. Dalam kasus kain ini, Allah memilih untuk memberikan kesembuhan melalui benda yang sederhana, namun penuh berkah. Namun, semua itu terjadi karena doa yang tulus dari hamba-Nya. Doa adalah tanda ketundukan kita kepada Allah, dan Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang berdoa dengan penuh harapan.
Kain yang diberkahi ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, kita harus selalu mengandalkan Allah dan tidak bergantung pada apapun selainnya. Mukjizat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak hanya datang dalam bentuk wahyu, tetapi juga dalam berbagai bentuk yang lebih praktis dan nyata. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah kisah kain yang diberkahi ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, ada kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan kain yang diberkahi kepada umatnya yang sedang mengalami penyakit berat. Tidak hanya sekadar memberi kain, namun juga mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis-hadis ini menjadi petunjuk yang berharga bagi kita tentang bagaimana kita bisa meraih kesembuhan, baik melalui sarana yang tampaknya sederhana sekalipun, seperti kain. Dalam salah satu riwayat, ada seorang sahabat yang sangat menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui hal itu, beliau memberikan sebuah kain yang telah diberkahi dengan doa dan niat tulus. Setelah sahabat tersebut memakai kain itu dan berdoa kepada Allah, penyakitnya perlahan mulai sembuh. Dari sini, kita bisa memahami bahwa bukanlah kain itu sendiri yang memiliki kekuatan, melainkan doa yang tulus dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kain tersebut menjadi simbol bahwa Allah bisa menyembuhkan siapa saja yang meminta dengan sungguh-sungguh. Mengapa hadis ini begitu penting? Karena ia menunjukkan bahwa mukjizat Nabi tidak selalu datang dalam bentuk yang luar biasa atau sulit dipercaya. Terkadang, mukjizat Allah hadir dalam hal-hal sederhana yang kita anggap biasa. Kain ini hanyalah salah satu contoh bahwa Allah memberi kemudahan kepada umatnya dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga mengingatkan kita bahwa setiap mukjizat yang diberikan Allah memiliki tujuan untuk menguatkan iman dan mengingatkan kita akan kuasanya yang tak terbatas. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu berusaha memahami setiap kisah dalam hadis dengan hati yang penuh keyakinan. Lebih dari itu, hadis-hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu tawakal dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Allah tidak pernah mempersulit hambanya yang tulus dalam berdoa. Oleh karena itu, setiap kali kita menghadapi ujian hidup, kita diingatkan untuk tidak menyerah dan selalu berdoa kepadanya, meskipun terkadang jalan keluar yang diberikan tampak sederhana. Kain ini adalah simbol dari kasih sayang Allah yang tak terbatas, dan melalui hadis-hadis tersebut, kita belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah hidup. Pertanyaan yang sering muncul setelah mendengar kisah mukjizat kain ini adalah, apakah kain ini masih ada sekarang? Memang, kita tidak bisa mengharapkan kain yang secara langsung diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, kita bisa memahami bahwa keberkahan kain ini tidak tergantung pada bentuk fisiknya, melainkan pada niat dan doa yang mengiringinya. Kain yang diberkahi ini dapat hadir dalam berbagai bentuk, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat pada zamannya. Kain ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukanlah benda atau materialnya, tetapi keikhlasan hati, doa, dan keyakinan kepada Allah yang menjadi kunci utama dalam setiap penyembuhan. Di masa kini, banyak orang yang berusaha mencari kain yang memiliki keberkahan yang sama seperti yang diberikan oleh Nabi. Ada yang mencarinya di tempat-tempat suci atau di kalangan ulama, berharap mendapatkan sesuatu yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa keberkahan bukan hanya tentang benda fisik. Keberkahan datang dari Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan rahmat-Nya melalui cara yang berbeda. Seperti halnya doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Kain ini hanya menjadi alat untuk mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Di Indonesia, bahkan di beberapa negara lainnya, ada banyak tradisi yang melibatkan kain yang dianggap memiliki kekuatan atau keberkahan tertentu. Kain-kain ini, meskipun tidak langsung berasal dari Nabi, dianggap memiliki energi positif yang bisa membantu mereka yang memerlukannya. Namun, kita harus selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala keberkahan. Kain ini hanyalah salah satu sarana, dan tidak ada yang lebih kuat selain doa dan keyakinan kepadanya. Tidak ada benda di dunia ini yang lebih kuat dari kehendak Allah. Meskipun kita tidak dapat memegang kain yang diberkahi Nabi Muhammad SAW, kita tetap bisa mendapatkan keberkahannya dengan menjaga niat dan doa yang tulus. Setiap benda atau perantara yang kita gunakan,
jika disertai dengan keyakinan kepada Allah, pasti akan membawa berkah. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan segala sesuatu, dan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pada dasarnya, kain ini memiliki kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tersebut bukan berasal dari bahan atau struktur kain itu sendiri, melainkan dari keberkahan yang Allah berikan. Allah memilih untuk memberikan kesembuhan melalui kain ini sebagai cara untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas izinnya. Dengan kata lain, kain ini menjadi simbol dari kasih sayang Allah yang tak terhingga. Keberkahan yang ada pada kain ini bisa dirasakan ketika kita menggunakannya dengan penuh doa dan keyakinan. Penyembuhan melalui kain ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan usaha fisik semata, tetapi juga untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa terpuruk dan kehilangan harapan, tetapi Allah mengingatkan kita melalui mukjizat seperti kain ini bahwa ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Keberkahan yang ada pada kain ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman. Allah senantiasa memberikan jalan bagi mereka yang tulus dalam berdoa. Meskipun banyak orang mungkin bertanya-tanya tentang kekuatan fisik kain ini, kenyataannya adalah bahwa segala kekuatan datang dari Allah. Allah memberikan kekuatannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan jika Dia berkehendak, bahkan benda yang sederhana seperti kain bisa menjadi perantara kesembuhan. Ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Nya, dan setiap perkara terjadi atas izinnya. Kain ini menjadi pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu kesembuhan, pertolongan, atau bahkan musibah, adalah bagian dari takdirnya. Melalui kain ini, kita juga diajarkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, Dia akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya, dan segala kesembuhan yang datang dari-Nya adalah bentuk kasih sayang-Nya yang tak terbatas. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak hanya mengandalkan upaya duniawi, tetapi juga mengandalkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Setiap mukjizat yang diberikan Allah memiliki hikmah dan makna yang dalam. Kain yang diberkahi ini, meskipun tampaknya sederhana, menyimpan banyak pelajaran yang penting untuk kita ambil. Salah satu pelajaran utama yang dapat kita petik adalah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah, dan Allah selalu mendengarkan doa hamba-Nya yang tulus. Kain ini mengajarkan kita bahwa keberkahan tidak datang dari benda itu sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Allah yang kita jalin melalui doa dan ketulusan hati. Tafsir di balik mukjizat kain ini adalah bahwa Allah menginginkan umat-Nya untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada-Nya. Kain ini bukan sekadar benda untuk penyembuhan fisik, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menyediakan cara untuk memberikan pertolongan, asalkan kita berusaha dan berdoa dengan penuh ketulusan. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan-Nya. Dalam tafsir ini, kita juga diajarkan untuk selalu tawakal, yakni berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Kain ini menjadi simbol dari pengingat bahwa setelah kita berusaha dan berdoa, kita harus menerima apapun yang Allah berikan, karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita harus yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Tafsir ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, menerima takdir, dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala ujian hidup. Di akhir cerita ini, kita kembali diingatkan bahwa penyembuhan yang sesungguhnya datang hanya dari Allah. Kain yang diberkahi ini hanyalah sebuah sarana yang Allah pilih untuk menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada umat-Nya. Dalam setiap peristiwa, kita harus selalu ingat bahwa Allah lah yang Maha menyembuhkan. Tidak ada benda, tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang dapat menandingi kekuasaan-Nya. Kesembuhan hanya bisa terjadi jika Allah menghendaki, dan kita sebagai umat-Nya hanya bisa berdoa, berusaha, dan bertawakal. Semoga kisah tentang kain yang diberkahi ini mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengandalkannya dalam setiap langkah hidup,
dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi setiap ujian. Karena pada akhirnya, Allah Maha Penyembuh dan hanya kepadanya kita kembali. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.